Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku seiman. Semoga saya menjumpai Anda semuanya dalam keadaan yang sehat walafiat, tetap semangat dan tetap tersenyum dan tetap berpengharapan dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang kita imani dan yang sabdanya mau kita pahami lebih baik dan yang mau kita hayati dalam sikap hidup kita setiap hari. Jumpa kembali dengan saya, Romo Adi Tiala, SVD, dalam permenungan harian Sabda Tuhan, Embun Sabda, di hari Jumat 13 November 2020. Saudara dan saudariku seiman, hari ini saya ajak kita bersama merenungkan soal hidup sesuai dengan perintah Tuhan, yaitu hidup dalam kasih, hidup saling mengasihi. Dan dengan hidup saling mengasihi, dengan hidup dalam kasih, kita sudah menyelamatkan jiwa kita, kita menyelamatkan nyawa kita untuk kehidupan yang kekal. Saudara dan saudariku seiman, dalam bacaan pertama dari surat kedua Rasul Yohanes dalam suratnya dengan jelas meminta supaya hidup dalam perintah Allah, yaitu hidup saling mengasihi, hidup dalam kasih. Itulah yang utama dari seorang pengikut Yesus. Sebagai seorang pengikut Yesus, hidup saling mengasihi, hidup dalam kasih adalah satu keutamaan yang luar biasa yang harus diikuti oleh semua tanpa terkecuali. Karena dengan kesetiaan terhadap hidup yang demikian, maka seperti Rasul Yohanes katakan, orang akan memiliki bapa dan putra. Saudara dan saudariku, dalam Injil, Yesus menggarisbawahi dengan jelas sekali bahwa untuk menantikan kedatangan anak manusia, orang harus mempersiapkan diri. Orang tidak bisa hidup begitu saja. Orang tidak bisa hidup seperti orang-orang pada zaman Nabi Nuh yang hidup berfoya-foya. Orang tidak bisa hidup pada zaman seperti orang-orang pada zaman Lot, hidup bersenang-senang, foya-foya tanpa ada satu persiapan untuk menantikan sesuatu yang tidak terduga, sesuatu yang bisa datang kapan saja. Tuhan Yesus minta kepada semua orang yang mengikuti Dia harus mempersiapkan diri untuk kedatangan anak manusia yang kedua kalinya, yang kita semua sekali lagi tidak tahu kapan itu terjadi. Dan untuk mempersiapkan diri untuk hal ini, maka apa yang dikatakan Rasul Yohanes adalah sangat valid, yaitu hidup dalam kasih, hidup saling mengasihi. Dan dengan hidup saling mengasihi, sekali lagi jiwa kita, nyawa kita akan kita selamatkan. Jiwa kita selamatkan untuk kehidupan yang kekal. Saudara dan saudariku seiman, tentu tidak mudah untuk hidup saling mengasihi. Kita sendiri dalam pengalaman hidup kita setiap hari, kita sudah mengalami jatuh bangun dalam hidup saling mengasihi ini. Karena hidup saling mengasihi, kita tahu menuntut banyak pengorbanan, menuntut banyak sikap yang harus kita punya, keutamaan yang harus kita punya, menuntut kerendahan hati, menuntut kebenaran, menuntut kejujuran, menuntut keadilan, menuntut pengertian, menuntut kesabaran, dan masih banyak lagi hal positif yang bisa kita sebutkan sebagai bagian dari hidup saling mengasihi, dari hidup dalam kasih. Satu hal yang tidak mudah untuk diaplikasikan, untuk dipraktikkan. Tapi sekali lagi bukan tidak mungkin. Dalam jatuh bangun kita terus berjuang untuk hidup demikian. Karena seperti sudah saya katakan tadi, dengan hidup saling mengasihi, kita menyelamatkan jiwa kita. Kita menyelamatkan nyawa kita untuk kehidupan yang baru, kehidupan yang kekal yang dijanjikan Tuhan itu.
Saudara dan saudariku, biarkanlah kasih Tuhan terus menginspirasi kita untuk hidup dalam kasih, untuk hidup saling mengasihi. Dan janganlah hidup saling menikam dalam tanda petik. Janganlah hidup saling menggigit dalam tanda petik. Biarlah kasih Tuhan menginspirasi kita semua agar kita boleh saling mengasihi, saling memaafkan, saling mengampuni. Saudara dan saudariku, biarlah kekuatan Tuhan sendiri yang memampukan kita dan bukan kekuatan kita. Biarkanlah kekuatan Tuhan yang menggerakkan kita untuk terus hidup saling mengasihi. Mari kita berdoa, mohon kekuatan dari Tuhan sendiri. Allah Bapa dalam surga, terima kasih untuk segala rahmat karunia yang sudah Kau berikan kepada kami. Bantulah kami terus agar kami setia pada iman kami ini, yang mengajarkan kami untuk hidup saling mengasihi dan bukannya saling menikam, saling menggigit. Biarkanlah kami saling menyayangi sebagai saudara dan saudari dalam iman yang sama kepada Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Bantulah kami untuk terus setia, tolonglah kami selalu. Amin. Saudara dan saudariku seiman, mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu, kita sekalian, semua orang yang kita sayangi. Usaha kita untuk terus setia dalam hidup saling mengasihi, dilindungi, dibimbing, dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.